sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan praktik pembelajaran bahasa Indonesia MI atau SP. Belajar merupakan suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai proses dari sebuah pengalaman. Belajar dan mengajar merupakan dua komponen yang saling menyatu dan tidak dapat dipisahkan. Karena dua komponen ini saling terpadu dalam satu kegiatan di mana terjadi interaksi antara guru dan siswa atau siswa dengan siswa sendiri dalam saat pelajaran berlangsung. Nah, di sini kita akan mempelajari 6 komponen, yaitu model, pendekatan, strategi, metode, teknik atau taktik, dan media. Yang pertama adalah model, di mana model adalah suatu konsep atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan dan mewujudkan suatu proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Nah, model ini banyak sekali. Ada model berbasis permainan, model kooperatif, model berbasis masalah, model pakem, model berbasis inovasi. Nah, di mana model berbasis inovasi ini lebih mengedepankan siswa untuk mengarang atau berimajinasi. Yang kedua adalah pendekatan, di mana pendekatan adalah pandangan filsafat hakikat bahasa Indonesia, di mana pendekatan ini berpusat kepada guru dan siswa yang di sini berjalan selaras atau seimbang. Jadi keduanya bersamaan. Apa yang menjadikan kita dekat dengan siswa itu adalah pendekatan atau pendekatan sendiri itu banyak sekali ya. Ada pendekatan formal, pendekatan struktural, pendekatan empirik, dan pendekatan keterampilan. Yang ketiga adalah strategi. Strategi merupakan konsep atau rencana pembelajaran secara utuh, di mana strategi ini adalah cara kita untuk menarik minat siswa tersendiri untuk memperhatikan apa yang kita berikan, apa yang kita ajarkan saat proses pembelajaran. Selanjutnya yang keempat adalah metode, di mana metode ini adalah prosedur dalam pembelajaran atau kerangka proses pembelajaran, di mana metode ini kita gunakan untuk mencapai tujuan. Ya, pastinya tujuan pembelajaran. Dalam bahasa Indonesia, metode bisa melalui metode terjemah, metode tata bahasa, metode langsung, metode pembatasan bahasa, metode alamiah. Di sini dalam metode berbahasa ini intinya tujuannya untuk mengajak siswa untuk berbahasa yang baik. Nah, sedangkan metode dalam pengajaran bisa melalui metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, metode praktik, metode presentasi, atau metode bekerja kelompok. Nah, biasa di sini yang lebih sering digunakan adalah metode ceramah, karena metode ceramah ini memiliki keunggulan, yaitu dapat menguasai arah pembelajaran di kelas. Jadi kelas itu lebih bisa terarah. Yang kelima adalah teknik atau taktik. Teknik atau taktik adalah cara khas yang operasional atau tindakan. Teknik atau taktik ini bersifat spesifik, individual, dan unik. Nah, yang terakhir adalah media, di mana media adalah suatu bahan atau alat bantu dalam proses pembelajaran. Atau media ini lebih dapat diterapkan dalam model pembelajaran inovatif karena menambah kreativitas siswa. Jadi dengan siswa berkreatif itu akan mempunyai nilai tersendiri yang lebih gitu. Dalam menarik minat siswa saat pembelajaran itu biasanya kita dapat melakukan secara sekreatif kita. Pembelajaran
misalnya dengan permainan belajar yang mempunyai kelebihan dan nilai tambah karena terkait langsung dengan peserta didik. Yang kedua, mengajari peserta didik cara berpikir. Jadi peserta didik itu akan lebih berpikir gitu. Dia tidak akan mudah menyerah sebelum apa yang ada di hadapannya itu terselesaikan, dan membebaskan peserta didik untuk bekerja sama dan menantang. Jadi peserta didik itu merasa tertantang. Jadi mereka akan memunculkan rasa ingin tahu mereka atau selebihnya. Selanjutnya, untuk menarik minat siswa itu kita dapat menyajikan aktivitas pembelajaran yang aktif. Peserta didik itu kita libatkan untuk bisa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Kedua, bersifat menghibur. Jadi siswa itu tidak merasa stres di dalam kelas secara terus-menerus. Kemudian menciptakan suasana yang menyenangkan dan rileks. Jadi peserta didik akan merasa lebih nyaman di dalam kelas sehingga tujuan pembelajaran itu akan dengan sendirinya akan tercapai. Cukup sekian pemaparannya.